Shalom rekan-rekan setia Allah, mari kita bersiap-siap, siapkan hati kita untuk kita mendengar renungan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk waktu kesempatan yang Kau berikan buat kami pagi hari ini. Kalau kami mau dengar renungan, Tuhan ajar kami duduk, dengar, taat dan konsentrasi sehingga setiap renungan ini bermanfaat untuk kami dan bisa kami pergunakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, segala kami bagi nama-Mu, hal Yesus, amin. Saudara-saudara, hari ini saya mau bawa renungan yang saya beri judul Implan DNA Allah. Implan DNA Allah. Saya ambil dari beberapa ayat, nanti saya sambungkan. Dari Kejadian 1 ayat 27. Sebentar, pasang lagi ini mikroskop. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakanlah dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakanlah mereka. Yang saya mau garis bawahi adalah Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Ayat yang kedua dari Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Di ayat yang ini saya mau tegaskan tentang manusia itu dari debu dan tanah. Kemudian dihembuskan nafas hidup. Yang ketiga, dari 1 Korintus 15 ayat 45-47. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Hidup kan ya, tadi di ayat yang Kejadian 1:27 itu dia dibilang. Tetapi Adam yang akhir adalah Tuhan Yesus, menjadi roh yang hidup. Roh yang hidup. Kalau Adam yang pertama adalah Adam yang hidup secara jasmani, dia hidup. Adam yang kedua, Tuhan Yesus, dia adalah Allah, dia adalah Tuhan Yesus, dia itu roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani, manusia kedua berasal dari surga. Nah, saudara, 3 ayat ini udah mempertegas bahwa ada 2 siklus proses di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita terlahir, ya kan? Kita adalah manusia jasmaniah yang lahir. Kita napas, kita lahir dari orang tua kita, jadilah kita. Tintin jadi. Kemudian ketika Tintin bertumbuh dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dibaptis. Di saat itulah manusia kedua secara rohani itu masuk di dalam hidup saya. Maka Tintin menjadi Tintin jasmani plus rohani. Rohaninya adalah roh Allah. Saudara, pada prinsipnya, pada dasarnya ketika Allah menjadikan kita dari debu tanah itu di proses Adam, Allah itu membuat kita serupa dan segambar dengan dia. Ingat ya kata serupa dan segambar. Artinya kita itu jiplakannya Allah, benar ya. Nah, kalau jiplakan itu luar dalam saudara. Kalau kayak saya lahir dari orang tua saya, papa mama saya, ketika saya lahir, saya adalah jiplakan dari mereka berdua. Dan itu menurun kepada saya. Itu adalah sebuah rekayasa genetik, bukan rekayasa, genetik, ada proses genetik di sana. Dan manusia ini terdiri dari semua, itu namanya DNA. Struktur DNA itu terikat di dalam tubuh kita. Jadi kita bisa jadi tangan, mata yang seperti ini, rambut yang begini gitu kan, hidung, kuping gitu kan. Dengan bentuk saya ini, itu tuh semua dari rangkaian DNA yang tersusun kemudian terjadilah Tintin yang seperti ini. Ya, makanya setiap orang tuh berbeda-beda. Walaupun saya punya 3 saudara, tapi saya dan adik saya 2 itu berbeda. Walaupun kita berasal dari DNA orang tua yang sama. Tapi ada satu yang sama, yaitu DNA-nya, faktor genetiknya itu tetap menurun kepada ketiga anaknya. Dengan karakter yang berbeda memang. Nah, begitu juga dengan kita. Ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka genetiknya Allah itu, DNA-nya Allah itu turun juga sama kita. Berarti Allah itu yang sabar, Allah itu yang pengasih, Allah itu yang murah hati, Allah itu yang powerful, Allah itu yang punya kuasa, Allah itu yang sanggup menyembuhkan penyakit, Allah yang sanggup memindahkan gunung, itu ada di DNA kita. Sampai sini nangkep ya? Berarti kita itu benar-benar mewarisi sifat DNA genetiknya Allah. Nah, kalau udah kayak begitu, berarti sebenarnya kita udah dimodalin saudara. Kita udah ada tuh, di dalam badan kita itu semua udah ada.
Cuma tinggal kita pakai. Cuma tinggal kita pergunakan. Nah, satu lagi, kalau kita punya DNA-nya Allah, sifat genetik rohnya Allah, sayangnya kita kan juga punya genetiknya Adam tapi yang udah jatuh dalam dosa. Benar nggak? Itu nempel duluan sama kita. Nah, inilah yang mesti kita gerus, kita eliminasi perlahan-lahan. Supaya hasilnya kita punya genetik rohani Allah itu lebih nyata di dalam kehidupan kita dibanding dengan kehumanan kita, kemanusiaan kita. Caranya gimana? Allah itu udah kasih kita apa? Satu buku pedoman yang super hebat yang ada dari dulu, sekarang dan gak pernah basi, yaitu firman Tuhan, Alkitab. Dari sana kita bisa kenal Allah kita itu seperti apa. Tahap awalnya. Yang kedua, dengan kita berdoa, punya bangun hubungan pribadi sama Bapa kita, sama seperti kita masih bicarakan soal Bapa ya, bahwa ketika kita dekat sama Bapa kita itu cari Bapa kita rajin, komunikasi sama dia sering, maka dengan itu terbangun sebuah atmosfer di mana kita kenal Bapa kita itu kayak apa, hobinya apa, makanan kesukaannya apa, dia sebel sama apa, dia paling benci apa. Saudara kenal semua, saudara tahu semua. Ditambah lagi saudara kan memang punya sifat genetiknya dia kan. Jadi sebenarnya urusannya bukan urusan yang susah untuk kita berubah menjadi seperti Bapa. Kuncinya cuma dua. Pertama, kita kenal Allah dulu lewat firman. Yang kedua, kita pertajam pengenalan kita dengan Allah lewat membangun hubungan pribadi kita dengan Allah. Cuma dua dasar ini aja, tapi kayaknya kita itu males banget untuk ngerjain. Sebenarnya kalau kita mau ngerjain ini berdua nih ya, baca firman Tuhan, cari waktu untuk hubungan sama Allah secara pribadi ya, pribadi, bukan cuma doa makan, doa pagi bangun tidur, doa malam mau tidur gitu ya, bukan cuma itu, cari waktu pribadi sama Tuhan. Maka saudara tuh bisa kenal Bapa kita itu seperti apa. Dan sifat genetik Allah yang luar biasa itu dengan cepat akan menurun sama kita. Gak butuh waktu lama untuk kita bisa jadi seperti Allah. Nah, karena kita memang udah kenyataannya udah anak Allah gitu loh istilahnya. Jadi kalau anak itu pasti jatuhnya gak jauh dari pohonnya seperti bapaknya. Nah, jadi saya cuma mau ingatkan bahwa kita tidak perlu ragu bahwa kita apa bisa gitu saya jadi seperti Allah. Jawabannya cuma satu, bisa. Tapi yang penting saudara mau gak ngelakuin dua itu. Baca firman Tuhan dan bangun hubungan pribadi dengan Allah yang intim. Dengan saudara membangun hubungan pribadi dengan Allah, Bapa kita yang intim, maka saya yakin saudara kenal Bapa kita itu maunya apa. Ya, mulai sekarang yang udah lama gak punya waktu pribadi sama Allah, saya juga kadang-kadang begitu. Ya, yang udah lama malas baca Alkitab, saya juga kadang-kadang begitu. Mari kita rubah. Ya, mari kita mulai menjadi manusia yang mau punya waktu dan mau baca firman. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami diingatkan kalau kami itu sebenarnya tuh jiplakannya Engkau. Kami itu role modelnya itu Engkau Tuhan. Maka seharusnya kami bisa menjadi seperti Engkau. Kami bisa menjadi seperti Engkau Bapa, serupa dan segambar dengan Engkau. Karena memang demikianlah kami dibentuk Tuhan. Hanya saja Tuhan, kadang kami malas, kadang kami tidak mau baca firman-Mu, kadang kami merasa kami super kuat sehingga kami gak mau cari waktu pribadi dengan Engkau Tuhan dan merasa hidup kami baik-baik saja Tuhan. Tapi kami mau belajar Tuhan untuk melakukan dua hal ini Bapa, membaca firman-Mu lebih lagi dan mempunyai waktu dengan Engkau lebih lagi secara pribadi Tuhan. Sehingga kami bisa membangun roh kami dan kami bisa semakin hari semakin serupa dengan Engkau, menjadi seperti apa yang Engkau inginkan. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan bagi nama-Mu, Yesus, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.